Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Alhamid dengan NIM 25540111133, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan menampilkan video praktik uji kinerja real teaching mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 6 sekolah dasar materi hukum halal dan haram dengan model pembelajaran project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Pamit pengen tahu dulu siapa di sini yang hadir maupun yang tidak hadir. Kayaknya ada yang nggak hadir ini. Afrin hadir? Aurel? Ridwan? Muhammad Dwi Andika? Nabila? Aca? Retno? Radit? Reval? Rafa? Rafa tidak hadir, berarti hanya satu anak yang nggak datang. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran pada hari ini berlangsung lancar dan barokah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa fi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad Terima kasih. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang cinta dengan tanah airnya. Untuk menambah rasa cinta kita pada bangsa dan negara, berdiri semuanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya selama-lamanya. Nah, silakan duduk kembali. Dikeluarkan buku PAI-nya. Hari ini kita akan belajar salah satu rukun hukum syariat yang ada di dalam agama Islam. Kita tahu ada beberapa macam hukum syariat. Islam itu punya hukum syariat yang menjadi petunjuk bagi setiap insan, bagi setiap umat. Nah, jadi kalau kita melakukan itu akan membawa kita kepada
kemaslahatan dan kemakmuran, asalkan kita mau patuh dengan hukum yang sudah ditentukan tadi. Hukum syariat Islam yang kita kenal itu kan ada apa? Sunnah. Ada sunnah, ada apa lagi? Wajib, apa lagi? Ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah. Nah, itu beberapa hukum syariat Islam. Yang akan kita pelajari hari ini itu tentang hukum halal dan haram. Bagaimana hukum halal dan haram itu bisa membuat kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau misalkan itu haram, berarti tidak boleh dilakukan. Kalau itu halal, berarti boleh. Nah, sekarang kita main ice breaking dulu. Main ice breaking namanya beduk gebrak. Nah, beduk gebrak itu berdiri dan duduk. Kalau Pak Guru menyampaikan sesuatu yang menurut kalian itu haram, kalian menggebrak meja 2 kali dan berdiri. Itu artinya apa? Kita menolak sesuatu yang haram. Nah, tapi kalau kalian mendengarkan Pak Guru menyampaikan sesuatu yang menurut kalian itu halal, maka tepuk tangan dan duduk. Berarti itu tandanya menerima atau mau. Bisa? Nah, nanti kalau ada yang salah, Pak Hamid beri hukuman. Siap? Siap. Oke. Duh, Pak Hamid kok lapar ya? Makan sate babi enak ini kayaknya. Sate babi, gimana ya sate babi? Tapi sate babi kan nggak boleh. Tapi harus tetap makan. Loh, ada bakso. Bakso, tapi kok baksonya bakso tikus? Bakso tikus ini kira-kira halal apa haram? Duh, kayaknya haram juga. Oh, ini ada. Nah, nasi goreng aja udah. Nasi goreng untuk menunda lapar. Nasi goreng. Oke, sudah? Semuanya betul, nggak ada yang salah. Meskipun ada yang sempat ragu-ragu halal atau haram. Kayak bakso tikus tadi. Bakso tikus itu kan apa? Haram, nggak boleh dimakan. Kenapa kok tikus itu nggak boleh dimakan? Nah, untuk lebih memperluas wawasan kita, coba lihat video yang akan Bapak tampilkan untuk menambah wawasan kita. Silakan disimak videonya baik-baik. Ini sebagai pandangan awal. Anak-anak hebat, kalian sebagai coba semuanya lihat ke depan. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa ya ada makanan yang boleh dimakan halal dan ada yang nggak boleh haram? Halal dan haram itu seperti peta jalan rahasia dari Allah untuk kita. Peta ini bukan buat menyulitkan, tapi justru untuk melindungi. Coba bayangkan kalau nggak ada rambu lalu lintas, pasti kita bingung dan bisa celaka kan? Oke, itu tadi tentang pandangan pertama untuk kita mengetahui sejauh apa bagaimana kita mengenal hukum halal dan haram. Nah, kenapa sih kita itu dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram meskipun rasanya enak? Seperti misalkan babi itu kan haram. Rasanya menurut orang yang sudah pernah makan babi yang non muslim, kata mereka daging babi itu sama seperti daging ayam. Tapi kenapa kok kita sebagai umat muslim tidak boleh memakan daging atau makanan apapun itu yang haram? Kenapa? Coba Andika, kenapa?
Kenapa kita nggak boleh makan yang haram meskipun itu rasanya enak? Karena tidak diperbolehkan. Ya, haram, makanya tidak diperbolehkan. Retno, kenapa? Tidak sehat untuk tubuh kita. Ada alasan lain lagi? Nabila, kenapa? Kenapa kita nggak boleh makan yang haram meskipun rasanya enak? Nah, karena takut adanya penyakit, benar. Jadi, kenapa kita nggak boleh mengkonsumsi sesuatu yang haram itu meskipun enak? Karena satu, misalkan tadi mengandung penyakit, contohnya kayak babi tadi. Nah, babi itu kan di dalam perutnya, di dalam daging mereka itu salah satunya ada yang namanya apa? Cacing. Dan lagi babi itu hidupnya di mana? Nah, di tempat yang kotor. Nah, makanya tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita bisa mengerti apa itu arti dari halal dan haram, agar kita bisa memahami contoh-contoh apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk lebih menegaskan, kalian ini kira-kira saya tahu nggak halal dan haram itu seperti apa? Coba sekarang Pamit akan membagi kelompok. Kita langsung ke proyek, karena pembelajaran kita hari ini berbasis PJBL, Project Based Learning, yang mana nanti Pamit nggak mau untuk menjelaskan lebih banyak. Jadi kalian cari tahu sendiri bagaimana halal dan haram itu lewat proyek yang akan kalian kerjakan. Nah, bagaimana proyeknya? Proyek hari ini kita akan membuat poster halal dan haram. Nah, poster halal dan haram yang akan Pamit bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan bangku yang sudah tertata ini. Pamit akan panggil ketua kelompoknya saja. Nanti ketua kelompoknya maju, silakan men-scan itu gambar-gambar yang ada di papan tulis yang sudah Pamit siapkan dengan HP. Nah, dengan HP, jadi silakan nanti di-scan, dibaca, nanti akan muncul nama kelompoknya, kelompok siapa saja, dan tugasnya seperti apa. Dari kelompok pertama dulu. Silakan Pamit tunjuk ketuanya Nabila. Nah, kalau sudah terscan nanti disebutkan nama kelompoknya apa dan kelompoknya siapa saja. Nah, sudah. Itu kelompoknya siapa tadi? Siapa aja? Nabila, Retno, Afrin. Nah, diingat-ingat, itu kelompoknya Nabila. Sekarang ketua dari kelompok 2. Kelompoknya Aca. Silakan, Aca maju. Aca gambar yang tengah berarti. Ada. Nama kelompoknya siapa? Ridwan, Aca, dan Reval. Ingat ya? Ingat? Sekarang kelompok yang terakhir. Pamit panggil Andika. Kan Andika maju.
Sebutkan nama kelompoknya siapa aja? Nama kelompok Aurel, Andika, Radit. Aurel, siapa? Andika, Radit. Silakan. Nah, sudah ingat semua kelompoknya? Silakan sekarang menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu di tempatnya di bangkunya Retno. Kelompok 2 di bangkunya Aca. Kelompok 3 di bangkunya Ridwan. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Tadi Nabila sudah sedikit membaca tugasnya apa. Tugasnya sama semua. Silakan kalian buat poster yang isinya itu tentang hukum halal dan haram. Sebelum kertasnya Pak Hamid bagikan, silakan. Jadi tugasnya begini. Nanti buat poster yang sesuai dengan perintah di hasil scan barcode tadi. Jadi di atas itu tampilkan judulnya apa, terserah udah. Terus di bawah itu di sebelah kanan itu definisi halal, di sebelah kirinya definisi haram. Terus di bawahnya lagi dibuat jarak. Nah itu silakan tulis materi bebas. Materi bebas maksudnya kalian cari di buku paket itu apa yang mau disampaikan. Misalkan kelompoknya Retno mau menyampaikan dalil tentang halal atau haram. Tulis di situ dah. Tulis di situ ayatnya apa dan artinya bagaimana. Misalkan kelompoknya Aurel mau menulis tentang definisi khusus. Nah, kan ada itu. Ada definisi umum halal dan haram, ada definisi khusus. Mau ditulis di situ enggak apa-apa, terserah. Yang penting materinya ada di bab halal dan haram. Bebas sudah ditulis di situ, didiskusikan dengan kelompoknya mau menyampaikan apa. Nah, setelah materi bebas nanti di bawahnya disebutkan ada contoh makanan atau minuman yang halal dan di sebelahnya contoh minuman atau makanan yang haram. Nah, di situ disebutkan. Setelah selesai nanti dipresentasikan. Setiap kelompok maju ke depan. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, silakan didiskusikan dulu. Mau nulis apa dulu? Nanti kertasnya Pak Hamid bagikan. Akan didiskusikan dulu. Nah, sudah tahu apa yang mau ditulis? Sekarang Pak Hamid bagikan kertasnya. Silahkan dibuat di kertas itu apa yang mau ditulis dan digambar. Oke, untuk masing-masing kelompok silakan kalau ada pertanyaan nantinya ketika Pak Hamid keliling ke masing-masing kelompok, misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dah, mulai mengerjakan. Diskusi apa yang mau ditulis. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 1. Apa bedanya halal dan thayyib? Nah, pertanyaan yang bagus. Biasanya kita mendengar kata halalan thayyiban. Sudah halal masih thayyiban. Apa bedanya halal dan thayyib? Gini, kalau halal itu sesuatu yang diperbolehkan. Pokoknya sesuatu yang boleh itu halal. Nah, kalau thayyib itu sesuatu yang baik secara kesehatan, baik secara gizi, dan baik secara proses pembuatannya. Contoh, mie instan. Mie instan itu, mie sedap, Indomie atau apapun itu halal apa haram? Halal. Kalau misalkan Andika makan 1 minggu itu mie terus,
Kira-kira yang terjadi pada tubuhnya apa? Sakit perut. Nah, berarti mie instan itu halal tapi tidak thayyib. Berarti mie instan itu halal tetapi tidak baik untuk kesehatan. Contoh lagi, misalkan sayuran, sop misalkan, sop apa ya? Ya sop itu ya, sop yang terbuat dari sayur-sayuran itu. Nah, itu halal apa haram? Halal. Kalau misalkan Nabila makan itu sop yang dibuat dari sayur-sayuran setiap hari, badan Nabila menjadi sehat, menjadi kuat karena ada kandungan dari sayur yang dimakan itu. Nah, makanya itu disebut sebagai halalan thayyiban. Nah, jadi kalau halal itu boleh, kalau thayyib itu baik. Nah, kalau kita satukan halalan thayyiban itu artinya sesuatu yang diperbolehkan dan baik. Dalam arti kata sesuatu itu yang masuk ke dalam tubuh kita apa? Sempurna. Itu bedanya halal dan thayyib. Bagus, kelompoknya Nabila. Yang lain mungkin ada yang mau tanya juga sambil mengerjakan, boleh? Andika, boleh? Mengapa label atau sertifikasi halal itu penting? Apakah kita hanya boleh makan yang menurut label halal saja? Nah, kenapa label atau sertifikasi halal itu penting? Kenapa kok penting? Misalkan gini, Andika beli makanan, dilihat bungkusnya, nggak ada tulisan halal atau haramnya. Kira-kira Andika gimana? Nah, nggak mau makan kan? Atau kalau nggak mau makan setidaknya timbul perasaan ragu. Ini mau dimakan apa enggak? Mau dimakan tapi nggak ada tulisan halalnya. Kalau dimakan nanti ternyata takut haram. Nah, nambah dosa nanti. Jadi kenapa label halal itu penting? Satu, untuk memastikan tidak ada keraguan. Jadi kita yakin kalau kita sudah lihat labelnya halal, nah berarti itu sudah boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Jadi itu tidak meragukan. Yang kedua, pertanyaannya tadi, apakah kita hanya boleh memakan makanan yang berlabel halal saja? Bagaimana kalau tidak ada label halalnya? Nah, pastikan setiap apa yang akan kita konsumsi, selama itu kita yakin bahwa itu boleh dimakan, berarti itu ya boleh. Silakan lanjutkan. Kalau ya yakin, berarti harus benar-benar yakin. Enggak harus ada yang berlabel halal. Nah, makanya untuk memastikan halal atau tidaknya, kalau kita beli sesuatu, biasanya kan di bungkusnya itu ada apa? Komposisinya. Ada bahan-bahannya, itu dilihat lagi. Jangan-jangan nanti ada komposisi atau bahan yang haram. Nah, itu berarti otomatis makanannya haram. Nah, jadi kita boleh makan sesuatu yang tidak ada label halalnya asalkan kita yakin itu halal atau boleh untuk dikonsumsi. Kalau ragu berarti tinggalkan. Itu. Silakan sambil melanjutkan pekerjaan. Dah, itu silakan. Yang lain yang mau tanya atau melanjutkan pekerjaannya. Jangan buru-buru, waktunya 50 menit. Silakan diselesaikan yang sebaik mungkin, sebagus mungkin agar nanti presentasinya bisa baik. Ada yang mau tanya silakan. Aurel mau tanya, boleh? Sesuatu yang haram karena tidak tahu. Nah, apa yang harus kita lakukan
Atau apa hukumnya kalau kita memakan sesuatu yang haram tapi kita tidak tahu? Gimana? Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang haram tapi karena kita tidak tahu. Pertanyaannya sekarang, Pak Hamid ganti. Gini. Afrin misalkan. Sholat itu wajib, ya kan? Sholat itu wajib. Sholat maghrib. Kalau Afrin sholat maghrib 3 rakaat, tapi ternyata Afrin malah kelebihan 1 rakaat menjadi 4 rakaat, gimana sholatnya? Tapi dalam keadaan lupa. Sholatnya kira-kira masih boleh dilanjutkan apa harus berhenti? Dalam keadaan lupa. Nah, masih boleh dilanjutkan. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram atas dasar ketidaktahuan kita, itu boleh. Tapi kalau misalkan itu sudah kita ketahui hukumnya, ya jangan dilanjutkan. Nah, judulnya kalau bingung nanti aja nggak apa-apa. Kalau sudah ketemu judulnya nggak apa-apa, ditulis. Kelompoknya Mbak Aca nyampe mana? Kenapa? Nabila? Apa yang dimaksud dengan syubhat dan bagaimana kita harus bersikap terhadapnya? Apa yang dimaksud dengan syubhat? Dan apa lagi? Dan bagaimana kita harus bersikap terhadapnya? Apa yang dimaksud dengan syubhat dan bagaimana kita harus menyikapinya? Syubhat itu artinya ragu-ragu. Nah, ini yang penting. Syubhat itu ragu-ragu. Sesuatu yang halal, kalau itu syubhat bisa menjadi haram. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Contoh yang halal tapi syubhat. Misalkan Reval nemu atau melihat makanan di sekolah, di kelasnya, di meja misalkan. Di meja itu Reval lihat ada makanan. Nah, tapi makanan ini nggak jelas. Ini makanan punya siapa? Siapa yang punya makanan ini nggak jelas. Maka makanan itu boleh Reval makan apa enggak? Tidak. Karena itu syubhat, meragukan. Jangan-jangan makanan ini milik orang lain. Atau ya boleh silakan makanan ini dimakan oleh siapapun boleh, tapi kan kita nggak tahu kalau ada peraturan yang seperti itu kan kita nggak tahu. Nah, makanya itu meragukan untuk kita. Jadi syubhat itu sesuatu yang meragukan hukumnya antara halal atau haram. Itu namanya syubhat. Dan bagaimana kita menyikapinya? Ya jangan dilanjutkan. Kalau sekiranya itu meragukan, kira-kira ini halal atau enggak, berarti pilih yang tidak halal atau pilih haramnya saja. Daripada kita nekat memilih yang halal tapi ragu. Itu malah membuat menjadi dosa. Nah, iya, ini diberi nama. Itu hewan apa? Apa itu kata Andi itu? Nah, rusa katanya. Ayo, apa ini? Belalang. Terus ini? Ular. Aja sudah? Sudah, Pak. Sudah, tapi biasa.
Baik, sudah ya. Disudahi untuk pembuatan posternya. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi. Siap-siap. Untuk presentasinya semuanya bisa maju ke depan, tapi nanti ada yang memegang poster dan yang satu membaca isi dari poster yang sudah dibuat. Pamit panggil dari kelompok 1 dulu, silakan maju. Posternya ditunjukkan dan dibaca. Disebutkan dulu, perkenalan dulu, kami dari kelompok berapa, namanya siapa saja. Silakan. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Nanda. Nama saya Silakan dipresentasikan siapa yang mau membaca. Dari judulnya apa, terus isinya apa, dan contohnya apa. Sudah? Boleh duduk. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Yang mau menyampaikan siapa? Ini biar kedengaran. Biar hidup berkah dan penuh cinta, awali dengan makanan halal saja. Halal artinya diizinkan atau tidak, dilarang atau diperbolehkan dengan sah. Haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Nah, itu presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silakan sekarang masing-masing kelompok. Tadi sudah lihat hasil karya dari kelompok lain. Sekarang Pak Hamid beri kesempatan untuk masing-masing kelompok bertanya dan menanggapi pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang pertama tadi kelompok 1, silakan kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 1 tentang yang sudah ditampilkan tadi. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 1. Darah itu haram. Apakah ada darah yang diperbolehkan dimakan? Karena daging hewan itu kadang masih ada darahnya. Nah, pertanyaannya sudah bisa dipahami? Dipikirkan dulu. Didiskusikan dulu pertanyaannya. Silakan didiskusikan semuanya. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, kelompok 1, 2, 3 menampilkan jawabannya. Apa? Darah yang betul-betul dilarang atau haram itu adalah darah yang mengalir banyak atau disebut darah masfuh. Misalnya darah yang keluar saat hewan disembelih atau darah yang dibekukan jadi makanan seperti saren, atau kalau di beberapa daerah darah yang keluar banyak ini dianggap kotor. Kalau darah yang tinggal sedikit di dalam urat atau di sela-sela daging dan tulang itu boleh-boleh saja kita makan. Itu sudah dimaafkan atau dibolehkan karena susah dihindari. Mau dicuci bagaimanapun pasti ada sedikit sisa darah yang menempel di daging kan. Kalau harus bersih 100% sampai tidak ada merah-merahnya sama sekali, kita jadi repot sendiri.
Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah berhasil menyelesaikan poster. Nah, kesimpulannya dari materi yang sudah kita pelajari. Sebelum Pak Hamid menyimpulkan, Pak Hamid mau tanya dulu. Andika, menurut Andika halal itu apa? Halal. Ya, halal itu apa? Halal adalah suatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, betul, pas. Jadi kesimpulan yang pertama adalah halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau haram apa, Retno? Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam itu haram. Apapun itu. Ingat, haram dan halal itu bukan tentang makanan dan minuman saja. Misalkan Reval diberi uang saku oleh orang tuanya, tapi uang sakunya dari hasil mencuri. Mau Reval terima? Enggak. Kenapa? Karena uangnya haram. Nah, uang hasil korupsi, uang hasil menipu, mencuri, nah itu haram. Haramnya bukan uangnya yang haram, tapi cara mendapatkannya yang haram. Jadi halal dan haram itu bukan tentang makanan dan minuman saja. Pekerjaan pun itu juga ada halal dan haramnya. Seperti yang tadi ditanyakan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 3 kalau nggak salah. Yang tanya tentang apakah bekerja di perusahaan yang memproduksi barang yang haram itu kita boleh? Jawabannya tidak boleh. Nah, makanya sesuai dengan judul yang ditampilkan oleh kelompok 1, pilih yang halal, bukti sayang pada tubuhmu. Tubuh sehat, hati selamat. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka tubuh kita akan menjadi sehat karena ada manfaatnya, dan hati selamat. Maksudnya apa? Ya, hati kita menjadi tenang, menjadi tentram, nggak ada ragu-ragu. Kalau kita makan sesuatu yang syubhat tadi, sudah dimakan, ya mungkin itu halal, tapi karena kita tidak tahu, timbul perasaan apa? Takut, timbul perasaan yang masih rasa bersalah. Kira-kira tadi kalau aku makan ini tadi halal apa haram? Dosa apa? Enggak. Nah, itu cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang halal dan haram? Tidak. Kalau tidak ada, ketua kelas mengakhiri sesi pelajaran ini. Sebelumnya dirapikan dulu mejanya. Posternya dikumpulkan. Kelompok 2 posternya. Sudah rapi semua? Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Kita sama-sama membaca surat Al-Asr, wal asri. Setelah itu nanti boleh istirahat. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Sekian pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dalam proyek pembuatan poster tentang hukum halal dan haram bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pegangan kita semua untuk tetap menggunakan yang halal dan menjauhi yang haram, apapun itu, makanan maupun
perbuatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.